mewakili teman-teman BMR Jepara, Pati, Kudus, Demak. Acaranya bagi takjil rutin bulan Ramadan. Kali ini saya perdana untuk mengulas lebih lengkap tentang perjalanan kegiatan pecinta mobil Blazer atau Chevrolet. Dan hari ini kita melaksanakan bagi takjil atau kita berbagi pada sesama untuk menjelang berbuka puasa. Dan ini kita bertepatan ada di kota Demak dan bersama teman-teman komunitas pecinta Blazer yaitu BMR, Blazerian Muria Raya. Oke, tadi kita sudah ambil foto, video bersama teman-teman semuanya. Lalu seperti apa kegiatan kita pada sore hari ini? Kita langsung saja ikuti perjalanan kita bagi-bagi takjil kepada sesama yang ada di kota Demak. Are you ready? Welcome! Ciao! Ngobrol sedikit ya, ini sore hari ini kita baru melakukan bagi-bagi takjil dari BMR. Apa yang bisa dijelaskan untuk teman-teman semuanya yang ada di Indonesia? Ya, intinya kita hanya mau berbagi saja, berbagi kebahagiaan sesama teman gitu aja. Oke. Aduh pusing, aduh pusing. Kata-kata BMR mantap. mancing mania mantap bener. Aduh pusing. Kakak, ini BPKB berhubung dia sudah melaksanakan tugasnya, sudah membetulkan kebus saya, maka ini saya hibahkan kepada Om Eko sebagai mekaniknya. Dibayar sah. Bagaimana? Sah. Sudah mendapatkan nomor yang sangat cantik sekali. Waktunya sekolah lagi ya. Kata-kata Nikmat. Yang penting mangan tadi. Kumpul-kumpul yang penting mangan. Aduh pusing. Asik. Dulu pertama kali saya punya Blazer, saya tuh ditipu oleh juragan saya. Gitu ceritanya, awalnya itu gini. Bos saya itu beli mobil satu Pajero. Lah, 1 bulan kemudian beli lagi Blazer. Lah, dimarahin istrinya, dikasih ke saya. Gitu ceritanya. Lah, saya pertama masuk di BMR itu waktu anggota BMR pada kopdar di Gor Kudus. Saya ditarik oleh Om Trio. Lah, itu satu orang yang paling menjengkelkan lah. Dia itu orang paling menjengkelkan. Saya itu disuruh turun dari mobil saya sampai saya malu, terkencing-kencing. Apa, Mas? Renegade. Renegade itu mobil paling keren ya. Ya, itu pokoknya Blazer ya, ada Renegade itu paling keren. Oke. Yang ini mekanik saya ini yang selalu mendukung Renegade.
Oke. Suka dukanya di BMR, ya banyak sukanya sih, karena di Blazer Muria Raya itu wadah komunitas, wadah sosial, juga di sini kita sering gathering, terus ada iuran, ada kumpul-kumpulan. Terus yang saya salut itu keluarga diajak, anak-anak diajak, ibadah juga. Jadi kita sosial ke arah yang ke sosialnya. Terus sekarang udah menginjak 6 tahun lebih, ya saran saya memang kita harus solid dan harus menghilangkan rasa ego, kedepannya kebersamaan yang kita dahulukan. Akhir kata, saran buat BMR, tetap solid BMR, maju terus, kita rukun selalu dan jaya. Pertama punya Blazer, pakai Blazer itu sekitar mungkin 6 tahunan. 6 tahun. Tapi dari awal pemakaian disuruh pakai dari orang pertama itu Blazernya tidak hidup alias mati total. Jadi pertama pakai restorasi ulang semua. Di Kudus, Pati, Juwana tidak ada yang bisa. Otomatis saya punya mekanik sendiri. Sebelum kenal BMR, saya punya mekanik sendiri. Alhasil bisa, dan waktu itu sudah bisa. Saya kepengen cari-cari di Kudus kok enggak ada Blazer atau perkumpulan-perkumpulan gitu seperti mobil-mobil yang lain. Itu enggak ada. Jadinya saya cari-cari sampai mungkin setahun baru ketemu. Nah ini pas waktu mau gabung ke BMR itu saya dihentikan oleh Pak Polisi di lampu merah pas berhenti di depan Gripta Kudus. Diberhentikan dari samping, saya kira ditilang. Ketemunya diajak ngobrol, suruh gabung di BMR. Nah, dari situ saya senang sekali bisa ada perkumpulan-perkumpulan seperti BMR, karena Blazer itu selain unik, pemakaiannya itu harus terawat dan mobilnya ya antik juga dan kuat. Kalau kita bisa merawat dan setiap kali ada kerusakan sedikit kita deteksi, otomatis kita tidak ada halangan untuk mempunyai Blazer ini sendiri. Karena Blazer itu sangat unik sekali. Itu. Nah, terus pada waktu sudah ikut Blazer dan Blazer mempunyai BMR, mempunyai grup dan mempunyai mekanik sendiri, sampai sekarang Blazer itu enak, ya, enak sekali digunakan, seperti itu. Itu aja. Semoga kedepannya di BMR ini tetap solid, ada kerukunan di antara kita semua, kita sebagai saudara, walaupun tidak saudara, tetapi kita mempunyai jiwa yang solid dan saling membantu. Itulah jiwa Corsa. Dulu pertama kali, sebenarnya saya pertama kali awalnya itu tidak berpikiran ingin punya Blazer, itu enggak. Saya hanya berpikiran ingin beli mobil yang harganya murah,
dengan kualitas yang bagus, terus muat untuk satu keluarga penuh. Jadi bukan hanya saya, istri saya sama anak saya, tapi bisa merangkap ke orang tua saya, saudara-saudara bisa ikut. Nah, punya uang hanya sekian, tapi keinginannya tinggi itu, mobil apa ya? Terus akhirnya saya lihat-lihat di iklan-iklan itu ada mobil Blazer. Mobil Blazer tak lihat itu harganya ya tidak terlalu tinggi, tapi saya lihat itu mobil Eropa, pasti saya berpikiran itu mobil bandel, kuat. Memang cenderung mungkin bahan bakarnya agak boros. Nah, akhirnya saya beli mobil Blazer. Setelah saya beli, nah itu dari awal itu memang kalau kita beli dengan harga sekian itu tidak langsung normal semua. Memang ada sedikit-sedikit perbaikan yang perlu dibenahi kalau kita kan ingin nyaman. Tapi memang itu sudah menjadi memang harus kalau kita ingin kenyamanan ya memang harus kita perbaiki sedikit. Tapi memang alhamdulillah lancar untuk saat ini, asal kita perawatan saja bagus. Terus lama-lama aku belum kenal komunitas, belum punya teman Blazer. Nah, saya nimbrung di forum itu yang ada di Facebook itu, namanya FBI. Nah, dari situ saya bisa belajar mengenai Blazer, apa-apa yang menjadi masalahnya, apa-apa yang untuk perbaikan-perbaikannya, semuanya di situ. Dengan forum seperti itu, ada teman-teman di forum itu yang bisa membantu. Akhirnya sedikit-sedikit saya perbaiki. Terus dari disitulah saya kenal teman-teman yang sekarang ini mendirikan di BMR itu. Pertama kali saya mendirikan BMR itu hanya beberapa orang saja kumpul di posisinya di Kudus. Posisinya di Kudus, beberapa orang saja. Terus kami sepakat untuk membuat klub Blazer. Akhirnya bisa kita deklarasikan untungnya tepat di hari kelahiran saya, ulang tahun saya gitu ya. Itulah Blazer, berdirinya Blazer BMR, Blazerian Mulia Raya, yang saat ini masih solid bersama teman-teman. Alhamdulillah. Blazer itu mobil yang unik bagi saya. Banyak suka duka, ngangon kebu. Waktu belum nemu bengkel yang sesuai, 1 tahun dongkrak di bengkel umum. Cari posisi yang pas. Bengkel asalnya ngopo? Ceritanya piye pertama? Rusaknya Identifikasi awal itu ngebul di bagian belakang. Apa ngebul di knalpot? Knalpot ngebul. Knalpot ngebul. Jadi ketika itu di bengkel umum mungkin secara spare part dia belum bisa untuk supply chain-nya belum ada, belum punya. Saya cari di komunitas, browsing lewat medsos, akhirnya nemu supplier yang bisa untuk penyedia spare part. Gitu deh, suka dukanya gitu. Ngangon kebu itu enggak serta-merta langsung bisa full total kita restorasi misalnya. sidik-sidik ya? Sedikit demi sedikit kita bangun dari awal. Memang seperti itu sih bagi saya. Nah, cerita sedikit untuk saya, hari ini kebetulan hari pertama saya ikut buber karena pas bulan puasa di komunitas
Blazer. Suka duka awal megang Blazer, beli pertama langsung masuk bengkel karena bengkelnya ndak tahu, uji coba selama 3 bulan di bengkel tanpa ada hasil. Dongkrok, alhasil dongkrok. Setelah bisa keluar itu pun ndak ada progres apa-apa. Wes bisa hidup itu wes alhamdulillah gitu aja. Kebetulan kenal cari info baik Facebook mana, dapat temen, dapat saran tadi, dapat ke Om Eko mekaniknya. Dapat info dari mana, Om? Dari Om Bebek, Om Bansrok. Kebetulan dapat info dari situ. Terus sekarang alhamdulillah bisa naikin ini baru 3 hari. Naik pertama ini bisa langsung ke Demak, nyaman, tidak ada masalah, indah, dan bisa kumpul sama teman-teman baru, kenal, pokoknya asik gitu aja sih, terutama. Ya aku duwe mobil Blazer pertama ya. Sing tak goleki penting gue tabrak-tabrakan menangan. Ya. Ngono. Kemudian segala medan. Yang masalah rusak pikir buri. Heeh. Pagernya tam belakangan. Termasuk gedang ya. Nah, ono kebo nyudo gedang barang ya ono. So. Terus pernah rusak, cari info di medsos komunitas FBA, Forum Blazerian Indonesia, Forum Blazer Indonesia. Lah terus neng jero grup diarahke karo Cah Kudus, ternyata dekat Jepara Kudus. Lah kuwi pertama kuwi Lek Parto tak sawang ning berandane sih alim nganggo peci nenggon ngendi makom Sunan Kudus ketoke. Ya Lek ya. Kenyataannya ternyata Alum. aku ora ngomong lho, Ora alim ning alum. Ya Om Bagster ya. Ponen sing ngerti njero-jerone ya. Terus diajak gabung ke BMR. Alhamdulillah di BMR tiangnya malah saya Om. Saya guyub rukun. Sip lah. Panen BMR jaya selalu. Kesan dan pesan di sini, saya pernah keluar masuk lagi karena apa, jenuh pertemanannya kayak ya begitu aja gitu. Dan sekarang saya lebih enjoy. Pertama kali saya punya Blazer itu, waduh, saya belinya mahal, saya dandan terus. Ternyata bagaimanapun Blazer itu tetap reparasi, nggak ada yang tidak. Saya beli waktu itu mahal, saya 50 juta saya beli waktu itu. Tapi saya reparasi lagi, habis banyak. Akhirnya saya males sendiri, tak jual. Saya vakum 1 tahun. Tapi teman-teman masih aktif. Kadang bermain ke tempatku, kadang ada kondangan saya diajak, saya disamper. Akhirnya saya kepencot lagi, saya beli Blazer lagi. Tapi kali ini saya sangat berhati-hati. Saya beli Blazer cuma 20 juta. Tapi kamu tahu nggak? Nah, dandannya itu reparasinya habis 12 juta. Oh, mantep kan? Tapi sekarang nikmat. Enak sekarang, udah nggak ada kendala kayak dulu lagi. Sekarang tinggal pancal Madura PP. Oke. Ya, gitu pengalaman saya, kesan pesan saya. Tapi paling enak kendaraan menurut saya ini Blazer. Memang top, tiada duanya. Mantap. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya sudah bersama teman-teman dari komunitas
pecinta mobil keren ya. Boleh dikatakan mobil keren terkeren se-Indonesia. Jadi mobil ini adalah namanya Opel atau Chevrolet. Dan kita lebih condongnya istilahnya angon kebo, yaitu mobil Opel Blazer. Dan pada malam hari ini saya akan bertanya-tanya kepada salah satu mekanik andalan yang ada di Kudus dan sekitarnya, mewakili Jepara, Pati, Rembang juga nggak? Rembang juga, terus Demak juga ya. Jadi ini di sebelah saya ada mekanik namanya Eko Komeng. Dia salah satu mekanik yang ada di BMR. Kak, bagaimana tentang sebetulnya mobil Opel Blazer itu kan dikenal sama masyarakat itu adalah mobil boros. Kedua, mobil yang sering rusak. Kita melihat di sini secara dasar aja, bagaimana menurut Kak Eko untuk bagaimana memantapkan masyarakat untuk mau menaiki atau bagaimana cara merawat Opel Blazer itu? Oke, kalau untuk Opel Blazer itu ya, itu karena kan dia desain Amerika, dari negeri asalnya kan Amerika. Ya. Di sana itu suhunya suhu dingin. Sedangkan di Indonesia itu kan cuacanya panas. Nah, makanya Opel Blazer itu butuh kedinginan mesin yang optimal lah, maksimal untuk menyesuaikan suhu dengan iklim di Indonesia ya. Gitu. Bagi saya sih Opel Blazer itu tidak ada masalah sih, selagi kita ngerti ngerawatnya. Yang pertama itu ketika sebelum berkendara kita cek dulu kondisi mesin. Utama itu air sama oli. Paling utama ya? Paling utama. Terus? Ada yang lagi disampaikan? Nah, pertanyaan kedua, apa yang perlu diperhatikan ketika orang mau membeli Opel Blazer pertama kali? Kira-kira part-part apa yang perlu diperhatikan, yang perlu diganti atau berjangka berkala itu? Nah, Opel Blazer sendiri itu ada dua tipe, ya. Satu SOHC, kedua DOHC. Ya. Kalau untuk SOHC itu tidak ada masalah sih. Timing belt putus pun kita pasang lagi, jalan lagi. Nah, untuk yang DOHC ini Pak momok paling menakutkan. Oh, gitu. Di mana dia ada lifetime buat timing beltnya. Ya. Itu kurang lebih 30.000 kilo atau 2 tahun. Itu wajib diganti. Soal boros nih, nah, banyak stigma masyarakat yang mengenal mobil ini boros. Bagaimana untuk menjelaskan agar masyarakat ini tahu dan paham kenapa dengan cc yang begitu besar mobil ini boros? Kalau gini ya, karena torsinya Blazer itu besar, didukung transmisi. Nah, bagi saya transmisinya 1.2-nya lemot. 1.2-nya lemot, seperti mobil solar lah kebanyakan. Nah, jadi boros enggaknya itu saat kita injek gas awal. Betul. Jadi kalau Opel Blazer sendiri, kalau yang saya biasa sarankan ke customer, gigi 1.2 itu standar lah, langsam, RPM 2000, RPM 2000. Tapi main gigi 3, kita becek 3000 panjang. Nah, itulah enaknya Blazer di sini. Betul. Terus untuk Kak Eko sendiri, untuk bagaimana caranya agar kita, biasanya kan gini, kita terpatok dengan temperatur yang kita bahas dari awal tadi ya. Untuk mensiasati agar tidak cepat panas, di samping kita harus memperhatikan air, itu apalagi yang perlu kita, apakah ada tip-tip atau trik-trik lagi dengan cuaca yang ada di Indonesia ini? Oh, untuk mengakali ya, kita ya, bahasanya mengakali settingan kipas itu kita yang sering saya lakukan sih pakai termostat digital. Jadi kita setting sesuai enaknya aja lah. Kalau kita main di 70, 80, 90 enak itu. Oke, sip. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan orang kalau belum kenal Blazer ya. Karena Blazer itu adalah mobil yang super canggih di eranya. Tahun 96 pabrikan dari Jerman dan Eropa, Amerika, dia udah berani mengeluarkan tipe-tipe mobil seperti DOHC dan SOHC yang fitur. Pada waktu itu di Indonesia belum ada kompetitornya sama sekali. Makanya boleh dikatakan kalau saat ini
dia dikatakan boros. Tetapi ketika di eranya saat itu juga dikatakan boros karena kompetitornya cc-nya lebih kecil. Seperti itu ya Kak ya? Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga menginspirasi. Welcome. Pertama kali BMR berdiri itu ceritanya tidak mudah dan tidak mudah juga mendapatkan teman-teman yang suka blazer. Dulu pertama kali kita berdiri itu cuman ada sekitar 5-6 orang. Nah, termasuk yang pertama itu sebelah kanan saya Pak Suparto, dan sebelah kiri saya Pak AO. Dulu itu pertama kita kumpul hampir setiap malam. Dan hampir setiap malam itu juga saya sama si Bapak Parto alias Bapak Parti di pinggir jalan kayak orang hilang, nggak ada kawan. Itu kan luru wong. Cuman 2 blazer. Setiap malam itu cuman di pinggir jalan itu aja. Jadi sampai mulai dari habis isya sampai tengah malam jam 2, jam 3 baru pulang. Ini hadiahnya Om. Oke Om, terima kasih Om. Terima kasih Om. Alhamdulillah lah. Itu dulu berdiri kita itu 6 tahun, sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi selama 1 tahun itu ya kita emang kayak gini-gini, belum ada mekanik, belum ada apa, jadi masih bingung. Kerja bakti pokoknya. Ada juga cerita lucu waktu belum ada mekanik itu, ada satu temen blazer yang mogok, nggak tahu kendalanya, ditinggal di gang 4, ditinggal pulang. Punya siapa? Pak Hansi. Jarum ya. Pak Satpam AO. Oh, kenapa sampai ditinggal di gang 4 itu? Ya, waktu dulu itu kita memang belum ada mekanik, jadi masih susah. Main tebaan, cuman main kita ngira-ngira sama lihat-lihat di Facebook grup Blazer Indonesia, itu ada di grup Facebook itu. Nah, dulu jadi saya itu kenal awal itu berdirinya, tahu Blazer ada di Kudus itu dari Pak Parto. Dia itu menjapri satu-satu lewat inbox. Nggak cuman open BO yang lewat inbox. Moga-moga doa. Jadi waktu dulu ya nggak kayak gini nih, yang namanya orang baru. Wah, kita itu saling sungkan. Jaim. Iya, saling sungkan, saling malu-malu, ya biasa. Kita itu waktu dulu awal-awal. Dan kita itu dulu itu cuman 5-6 orang, dan sekarang alhamdulillah udah 6 tahun ya, 6 tahun. Pasang surut. Ya, berdiri di Kudus, tapi nggak cuman Kudus. Dulu itu ada di Pati, Juwana, Jepara, Rembang, Jogja, Demak, itu ada ikut semua. Purwodadi juga ada juga. Dan dari 6 orang itu bisa sampai alhamdulillah itu sekarang ini sampai 6 tahun ini itu dari 6 orang sekarang udah ada sekitar 30-an anggota Blazer Rian Muria Raya. Dan ketuanya itu ada di sebelah saya, Pak Kentis alias Parti, ketua. Pak Kentis itu dulu gimana kok bisa mendirikan
ketua jadi ketua ini piye? Itu gimana? Sing dinyak jawab sing diksi. Yo, kok iso jadi Iya. ketua piye? Ceritane. Padahal orang kayak gini rupanya kok bisa jadi ketua, itu dulu ceritanya gimana nih? Apa gara-gara wajah kerengnya atau apa? Gara-gara nggak bisa ngomongnya itu? Itu gimana itu dulu? Dulu itu biar cepet, nggak kelama-lamaan pilih-pilih ketua, jadi saya langsung ditunjuk saja. Yang penting itu ada panitianya, ada organisasinya, Ada strukturnya. Ikhlas nggak dijadikan ketua? Sebenarnya gak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Ya segini. Nak lungo-lungo boros. Ya sedikit menambahi. Jadi dulu itu waktu pertama kali cikal bakalnya BMR itu dulu kita itu disupport sama saudara kita yang sudah senior, sudah Buana, sudah banyak dia itu sampai mana-mana. Itu BSM, saudara kita BSM Semarang. Jadi Blazer, Semar, Mesem, Mesum, Semar Mendem. Nah itu pertama kali. Jadi itu pertama kali waktu kita cikal bakalnya itu di belakang Hipermat, ya. Di belakang Hipermat kita berenam itu ada salah saya, terus Pak Kentis, Bebe Bilal, Deali, kemudian Marco, terus satu Om Adi ya. Om Adi itu pertama kalinya di situ. Terus kita kumpul di situ makan-makan biasa lah, makan biasa, terus disupport sama BSM. Wah, udah ini jadikan itu aja komunitas aja, jadikan grup aja di Kudus ini. Chapter Kudus. Nah, chapter Kudus. Jadi Blazerian Indonesia chapter Kudus waktu itu. Terus kita berdiri itu ya langsung kita tunjuk ketuanya ini ya ini ya ini. Nah ini ketuanya ini nggak Tio ini ya itu. Nah, meliputi karesidenan Pati. Jadi Platka, seluruh Platka. Tapi ono kecuali ini siji di Iskan Padha Demak. Demak. Pokoknya saling terbuka untuk umum, untuk memudahkan. Dan kita sampai sekarang pun masih terbuka lebar untuk saudara-saudara, untuk rekan-rekan, untuk sedulur-sedulur dan siapa aja warga negara Indonesia, khususnya di wilayah Karesidenan Pati dan Demak juga bisa itu. Masih terbuka, sekarang kalau mau gabung sama kita, monggo. Silakan gabung ke BMR ya itu. Ya intinya pokoknya seduluran sak lawase. Nah itu seduluran sak lawase. Jangan takut pelihara kebo. Nah. Blazerian Muria Jaya. Kami keluarga besar BMR Blazerian Muria Raya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.